Belum pernah ada film yang begitu mulus memadukan kegilaan dan kecerdasan dalam satu kesatuan. Film ini tidak hanya membuat saya terkejut dengan kisahnya yang luar biasa, tetapi juga membuat saya menyadari bahwa sebuah cerita yang hebat tidak hanya bisa dilihat dengan mata dan didengar dengan telinga, tetapi juga bisa dicium dengan hidung. Ternyata, keindahan seorang gadis bisa dimasukkan ke dalam botol kecil dan disimpan selamanya. Namun, seorang jenius seperti itu justru lahir di tempat yang tidak menguntungkan. Pada tahun 1937 di Prancis, seorang penjual ikan sedang menjaga dagangannya dengan perut buncit. Tiba-tiba, ia merasakan sakit perut dan tahu bahwa saatnya melahirkan telah tiba. Ia segera berbaring di bawah lapaknya, menggigit giginya, dan dengan sekuat tenaga melahirkan anaknya. Karena ia telah kehilangan 4 anak sebelumnya, ia tidak memiliki harapan tinggi terhadap anak ini. Setelah memotong tali pusar dengan gunting pemotong sisik ikan, ia membuang bayi tersebut ke tumpukan ikan busuk, berniat membuangnya ke sungai malam itu. Namun, bayi ini ternyata memiliki daya tahan hidup yang luar biasa. Setelah berjam-jam dibiarkan begitu saja, bayi tersebut tiba-tiba menangis keras, menarik perhatian banyak orang. Dengan bantuan para penonton yang penasaran, Ibu Gray akhirnya ditangkap dan dihukum karena percobaan pembunuhan. Karena asal-usul Gray tidak jelas, dia dikirim ke panti asuhan. Pada masa itu, panti asuhan lebih mirip tempat penampungan buruh anak. Semua anak-anak ditempatkan dalam satu ruangan tanpa ada yang khusus merawat mereka. Hidup atau matinya Gray yang masih sangat kecil hanya bergantung pada nasib. Melihat napas Gray yang lemah, seorang anak laki-laki mendekat untuk memeriksa apakah dia masih bernapas. Namun, tiba-tiba Gray meraih jari anak itu, menariknya ke hidung, dan menghirupnya dengan rakus. Dia mencium bau asam kemiskinan dan sedikit bau kematian. Benar saja, beberapa detik kemudian, anak laki-laki itu mengeluarkan pisau. Kemudian beberapa ak mengambil bantal dan menekannya dengan keras di wajah Gray sampai suara Gray perlahan menghilang. Untungnya, saat itu kepala panti asuhan datang dan memukul anak-anak tersebut dengan keras. Hukuman itu membuka ruang bagi Gray untuk bertahan hidup. Gray tumbuh dengan aman di panti asuhan, tetapi bakatnya tidak bisa disembunyikan lagi. Gray memiliki kepekaan luar biasa terhadap aroma, bahkan dengan mata tertutup, dia bisa mengenali semua yang ada di sekitarnya dengan tepat, bahkan sampai mengetahui berapa banyak katak yang bersembunyi di kolam yang berjarak belasan meter dan berapa banyak telur yang mereka hasilkan. Kemampuan ini membuat kepala panti asuhan merasa takut, sehingga dia membawa Gray ke pasar budak dan menjualnya kepada pemilik pabrik kulit seharga 7 franc. Namun, tak lama setelah Gray pergi, kepala panti asuhan dirampok dan dibunuh. Gray mulai menduga bahwa siapapun yang meninggalkannya akan mengalami nasib buruk. Hal ini sedikit menghibur Gray. Namun, pabrik kulit tersebut adalah tempat yang sangat berat, dengan waktu kerja yang panjang dan tugas yang melelahkan. Kebanyakan orang tidak bertahan lebih dari 5 tahun, meninggal karena kelelahan. Tetapi Gray dengan kekuatan luar biasanya, ia berhasil bertahan selama 10 tahun dan bahkan dari tubuh yang kurus, ia berhasil melatih otot-otot yang kuat. Pemilik pabrik pun merasa bahwa Gray bisa dijadikan pekerja yang lebih handal. Pemilik pabrik kemudian membawanya ke kota untuk mengirim barang. Begitu tiba di kota, Gray terbuka pada dunia aroma baru, bau kuda putih, aroma para bangsawan, wangi wanita cantik, bau amis tiram, dan banyak aroma lainnya yang belum pernah ia cium. Gray dengan rakus menghirup semua bau ini. Tiba-tiba, ada aroma segar bercampur dengan wangi bunga yang menusuk hidungnya. Gray merasakan kejutan di kepalanya dan segera mengejar sumber aroma itu. Ia tiba di sebuah toko parfum yang dipenuhi oleh para wanita bangsawan. Mereka memiliki kebiasaan hanya mandi 2 kali seumur hidup, jadi mereka memiliki bau yang kuat. Untungnya, di Paris ada parfum baru bernama Amour yang bisa membuat mereka wangi dengan sekali semprot. Namun, ratusan botol parfum di toko itu bukanlah sumber aroma yang dicium Gray tadi. Gray terus mencari, dan akhirnya menemukan bahwa aroma itu berasal dari seorang gadis penjual buah. Dia mengikuti gadis itu tanpa sadar, terpesona oleh aroma manis dan segar yang semakin kuat saat dia mendekat. Gadis itu awalnya ketakutan, tetapi ketika melihat tatapan kosong Gray, dia tersenyum mengira bahwa Gray ingin membeli buah. Gadis itu ketakutan dan segera berbalik untuk lari, tetapi Gray dengan indera penciumannya yang tajam berhasil mengejarnya hingga ke rumahnya. Saat itu, gadis itu melepaskan rambut panjangnya yang merah, membuat aroma alami yang memikat menjadi semakin kuat. Gray mendekatinya dengan diam-diam, menikmati aroma itu dengan penuh nafsu. Namun, tindakan Gray yang begitu mencurigakan dan menyeramkan justru membuat gadis itu sangat ketakutan.
Ketika Grey akhirnya melepaskan tangannya, gadis itu sudah tak bernyawa. Rasa senangnya yang gegabah seketika berubah menjadi kepanikan besar. Selain itu, seiring mendinginnya tubuh gadis itu, aroma khas yang memikat juga menghilang. Grey merasa sangat kecewa karena aroma yang begitu luar biasa itu tidak bisa ia temukan lagi. Pemilik pabrik kulit, setelah mengetahui Grey kabur dan mencuri aroma, memukulinya dengan cambuk kecil. Dalam rasa sakit yang membakar, Grey menjadi semakin terobsesi untuk menyimpan aroma keindahan itu. Grey memperhatikan bahwa ada sebuah toko parfum yang sepi pengunjung. Pemiliknya, Harmon, tampaknya mengalami kesulitan karena pesaingnya telah menciptakan parfum Amor yang sedang populer di seluruh Paris. Sementara dia sudah beberapa hari tidak mendapatkan pelanggan. Harmon kemudian diam-diam membeli sebotol Amor dengan harapan bisa memecahkan resepnya. Proses pembuatan parfum memerlukan ritual khusus yang penuh dengan keanggunan. Harmon pertama-tama mengambil sehelai sapu tangan dan meletakkannya di atas meja dengan lembut. Dia kemudian membuka sebotol parfum yang sangat berharga dan menutup hidungnya, hati-hati meneteskan 2 tetes ke sapu tangan. Terakhir, dia mengangkat sapu tangan itu dan mengibasnya dengan ringan, sehingga aroma parfumnya menyebar di udara. Harmon mencium sapu tangan berulang kali, berusaha mengurai formula Amor. Namun, aroma parfum itu terlalu unik, sehingga Harmon tidak bisa membedakan bahan-bahan apa yang digunakan. Pada saat itu, Grey, pekerja pabrik kulit, datang untuk mengantar barang. Begitu masuk, dia langsung mencium aroma parfum yang kuat di udara. Mereka berdua terkejut. Harmon tidak menyangka bahwa anak miskin ini, yang seharusnya tidak pernah bersentuhan dengan parfum, bisa dengan tepat mengidentifikasi Amor di antara ratusan parfum lainnya. Namun, yang lebih mengejutkan adalah Grey, yang sama sekali tidak mengerti tentang pencampuran parfum, dengan berani mengatakan bahwa dia bisa menciptakan parfum yang lebih harum dalam 1 menit. Grey kemudian mulai membuka tutup berbagai botol bahan parfum dan mencampurnya secara kasar, lalu mengocok botol tersebut dengan keras. Melihat tindakan Grey, Harmon menjadi sangat cemas dan marah. Harmon awalnya sudah meremehkan Grey, tetapi untuk mempermalukannya secara nyata, ia memutuskan untuk pura-pura mencium sapu tangan tersebut. Namun, begitu mencium aroma yang dihasilkan Grey, wajah Harmon langsung berubah. Ia segera mengusir Grey keluar dari toko. Dalam 1 menit saja, Grey telah membuktikan bahwa bakat alami jauh lebih berharga daripada pengalaman bertahun-tahun. Parfum yang diciptakan Grey memiliki aroma yang menyegarkan seperti angin pegunungan, langsung menyentuh hati Harmon. Aroma tersebut membawa Harmon kembali ke masa-masa awal cintanya, saat gadis yang ia kagumi perlahan mendekatinya dan memberinya ciuman yang ia nantikan. Hati Harmon yang tua dan kering mendadak menjadi lembut dan basah kembali. Menyadari bahwa Grey adalah seorang jenius, Harmon memutuskan bahwa ia harus memiliki anak itu. Mereka menawarkan 50 franc kepada pemilik pabrik kulit untuk membeli Grey. Namun, pada hari pemilik pabrik kulit menerima uangnya, dia jatuh ke sungai dan tenggelam. Takdir tampaknya menyeimbangkan dirinya dengan mengorbankan beberapa orang bodoh untuk menumbuhkan seorang jenius. Semua orang yang menjual Grey akhirnya mati secara tragis. Ketika Grey mulai bekerja di toko parfum, dia segera menciptakan berbagai parfum populer yang tidak hanya mengalahkan Amor dari pesaing, tetapi juga membuat toko parfum Harmon yang hampir tutup menjadi toko terlaris di Paris. Sebagai imbalannya, Harmon mengajarkan Grey pengetahuan tentang parfum. Parfum klasik harus memiliki 3 lapisan aroma. Top notes, middle notes dan base notes. Top notes adalah aroma pertama yang tercium dan bertahan sekitar 10 menit. Middle notes adalah aroma yang lebih kuat dan bertahan beberapa jam. Base notes adalah aroma yang tersisa yang bisa bertahan hingga 3 hari. Saat ini, parfum biasanya terdiri dari campuran 12 bahan, tetapi ada legenda tentang bahan ke-13 yang bisa menciptakan parfum yang tak tertandingi. Ketika mendengar tentang bahan ke-13 ini, Grey segera teringat pada gadis penjual buah. Hatinya bergejolak, dia yakin bahwa aroma tubuh gadis itu adalah bahan ke-13. Grey memutuskan untuk mengekstrak aroma tubuh gadis tersebut. Harmon kemudian mengajarkan Grey teknik pembuatan parfum, mulai dengan proses distilasi. Ribuan bunga mawar segar dimasukkan ke dalam wadah distilasi untuk mengekstrak sedikit minyak esensial mawar.
Selama proses ini, Gray merasakan dampak yang luar biasa dan menakjubkan. Bunga mawar mati dengan aroma, dan kemudian bangkit kembali dengan cara yang lebih misterius dan bertahan lama. Keindahan mawar yang terjatuh dalam bentuk minyak esensial menginspirasi Gray. Sebagai eksperimen, Gray memutuskan untuk memasukkan seekor kucing ke dalam wadah distilasi untuk mencoba mengekstrak aromanya. Namun, hasilnya membuat Gray sangat kecewa dan putus asa. Proses ini tidak seperti yang diharapkannya, dan aroma yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang diinginkannya. What have you done? You lied. What? You lied to me. Dare you talk to me like that? You said I could capture the scent of anything. And so you can. Gray, yang bahkan tidak bisa mengekstrak aroma kucing, mulai putus asa tentang kemampuannya untuk mengekstrak aroma wanita. Dalam keputusasaannya, Gray tiba-tiba pingsan dan jatuh sakit yang parah. Harmon, yang sangat cemas menyadari bahwa jika Gray mati bisnisnya akan hancur. Dalam keputusasaan, Harmon memberitahu Gray tentang metode ekstraksi minyak canggih di kota parfum Grasse, yang dikatakan dapat mengekstrak lebih banyak aroma. Mendengar ini, semangat Gray langsung bangkit dan beberapa hari kemudian ia sembuh total. Ia sangat ingin pergi ke Grasse, tetapi Harmon menuntut agar Gray meninggalkan 100 resep parfum baru sebelum membiarkannya pergi. Gray setuju, karena ia tahu bahwa resep-resep tersebut tidak ada gunanya bagi orang mati. Malamnya ketika Gray meninggalkan toko parfum, toko Harmon runtuh secara tiba-tiba, membawa 100 resep parfum dan Harmon dibawa ke dalam tidur panjang yang abadi. Dalam perjalanannya ke Grasse, Gray menyadari bahwa tubuhnya sendiri tidak memancarkan aroma apapun. Dalam pemahamannya, segala sesuatu di dunia ini memiliki aroma unik yang merupakan jiwa mereka, namun dia sendiri tidak memiliki aroma. Hal ini membuatnya merasa sangat terbuang dan diabaikan oleh dunia. Gray memperkuat tekadnya untuk mengekstrak aroma wanita yang sempurna, sehingga aroma ke-13 bisa menjadi miliknya. Setibanya di Grasse, Gray bertemu dengan seorang gadis bernama Pauline, putri dari seorang pengusaha parfum bernama Berger. Pauline memiliki rambut merah panjang yang mengingatkan Gray pada gadis penjual buah, dan aroma tubuhnya yang memikat membuat Gray merasa sangat terguncang. Dia yakin bahwa aroma Pauline adalah yang dia cari selama ini. Gray segera memasuki sebuah pabrik bunga untuk mempelajari metode ekstraksi minyak parfum. Metode ini melibatkannya menekan bunga segar ke dalam lemak babi, dan setelah aroma bunga meresap ke dalam lemak, lemak tersebut direbus untuk mengekstrak aroma bunga. Setelah memahami seluruh proses, Gray membunuh salah satu wanita pekerja yang memiliki aroma tubuh paling wangi, dan mencoba merendam tubuhnya dalam lemak yang sedang diekstrak, tetapi usahanya gagal. Gray menyadari bahwa impregnasi lemak adalah kunci untuk mengekstrak aroma tubuh yang sempurna. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengincar seorang pekerja seks yang sering berada di jalanan. Gray mengeluarkan semua uangnya untuk menyewa seorang pekerja seks. Dia membawanya ke kamar asramanya dan menyuruhnya berbaring. Kemudian, Gray membuka seember lemak babi, membuat wanita itu berpikir bahwa mereka akan melakukan sesuatu yang aneh. Awalnya, dia merasa penasaran dan penuh harapan, tetapi ketika Gray mulai mengoleskan lemak babi ke seluruh tubuhnya, rasa jijik pun muncul dan dia tidak ingin melanjutkannya. Namun, sebelum dia bisa protes, Gray mengeluarkan sebilah pisau melengkung. Gray diam-diam mengangkat palu dan memukul wanita itu hingga mati. Setelah itu, dia memotong rambutnya dan membalut tubuhnya dengan kain kasa. Dia membiarkan tubuhnya terbalut lemak babi selama sehari semalam agar aromanya benar-benar meresap. Kemudian, Gray mulai mengikis lemak tersebut, memastikan tidak ada yang terbuang, bahkan hingga mengumpulkan minyak dari rambutnya. Setelah mengumpulkan semua lemak babi yang mengandung aroma tubuh wanita tersebut, Gray membuat alat ekstraksi minyak sederhana untuk memisahkan aroma tubuhnya. Setelah proses ekstraksi selesai, Gray meneteskan minyak tersebut ke tangannya. Ketika anjing kecil itu mencium aroma tersebut, ia mengira tuannya telah kembali dan langsung berlari dengan gembira. Eksperimen Gray berhasil, ia berhasil mengekstrak aroma tubuh wanita tersebut. Dengan penuh kegembiraan, Gray mengambil 12 botol parfum. Ia berencana mengisi botol-botol tersebut dengan aroma tubuh dari 12 wanita cantik, sehingga ia bisa mencium aroma mereka kapan saja. Segera setelah itu, Gray mengincar sepasang gadis kembar yang memiliki darah bangsawan dan masih perawan, yang membuat aroma tubuh mereka sangat segar. Gray menggunakan metode ekstraksi minyak untuk mengekstrak aroma tubuh mereka, yang akan menghasilkan 2 botol parfum. Setelah itu, dia membuang tubuh mereka ke sungai. Hal ini segera menimbulkan kepanikan di kalangan warga. Namun, pembunuhan terus berlanjut. Dalam beberapa hari saja, 10 wanita lainnya menjadi korban Gray. Para korban tidak memiliki luka luar maupun tanda-tanda pelecehan.
Satu-satunya kesamaan adalah mereka semua adalah perawan yang cantik. Orang-orang pun tidak bisa memahami motif pembunuh tersebut. Untuk mencegah gadis-gadis muda menjadi korban berikutnya, kota memberlakukan jam malam yang ketat, dan keluarga yang memiliki anak perempuan menjaga rumah mereka dengan sangat ketat. Karena sulit menemukan kesempatan, Gray mengincar sebuah biara dan menculik serta membunuh seorang biarawati. Hal ini membuat situasi menjadi sangat mengerikan, karena membunuh seorang biarawati yang dianggap sebagai anak Tuhan, menunjukkan kurangnya rasa hormat dan ketakutan terhadap Tuhan. Dewan Agung segera memberikan pidato yang penuh semangat, mengutuk pembunuh tersebut dan berjanji bahwa jika tertangkap, pembunuh itu akan dihukum dengan sangat berat. Meskipun gereja telah bertindak, seorang bangsawan mengirim putrinya Pauline keluar kota demi keselamatannya. Pauline adalah gadis tercantik di kota dan mungkin sudah menjadi targetnya. Untuk menghindari perhatian, sang bangsawan menyamar dan membawa Pauline yang berpakaian seperti pria keluar kota dengan menunggangi kuda melalui jalan kecil. Namun, Gray dengan cepat mencium aroma Pauline yang khas, dan menyadari bahwa aroma itu menjauh darinya. Setelah mengumpulkan 11 botol parfum wanita, botol terakhir memang diperuntukkan bagi Pauline yang aromanya mirip dengan gadis penjual buah yang menjadi inti dari aroma ke-13. Gray segera mengemas barang-barangnya dan mengejar Pauline keluar kota untuk mengikuti jejak aromanya. Tidak lama setelah Gray meninggalkan kota, anjing kecil milik wanita jalanan yang pertama kali dia bunuh mengikuti aroma tuannya yang tersisa, dan menemukan tempat tinggal Gray. Di sana, anjing itu mengorek rambut Gray serta pakaian dari 11 gadis lain yang menjadi korban. Ternyata, Gray yang tampak polos adalah pembunuh keji yang telah menghilangkan nyawa banyak gadis cantik. Gereja segera mengeluarkan perintah untuk menangkap Gray di seluruh kota. Namun, Gray telah mengikuti aroma Pauline hingga ke penginapan terpencil tempat mereka beristirahat. Demi keamanan putrinya, bangsawan itu menyewa seluruh penginapan. Namun, Gray berhasil masuk karena anjing penjaga tidak dapat mendeteksi keberadaannya, karena mengingat Gray tidak memiliki aroma tubuh seketika masuk ke kamar Pauline. Gray berdiri di samping tempat tidurnya dan menatapnya dengan lama. Pauline begitu segar dan menawan, tetapi waktu akan mengubahnya dan parfum dapat mengabadikan kecantikannya selamanya. Keesokan paginya, bangsawan itu pergi untuk memeriksa Pauline, tetapi yang dia temukan adalah mayat putrinya. Rambut Pauline telah dicukur habis, sama seperti korban lainnya. Dengan hati yang hancur, bangsawan itu menangis dengan sangat sedih, sementara Gray sangat gembira. Segera setelah meninggalkan penginapan, dia tidak sabar untuk mengekstrak aroma tubuh Pauline dan mencampurnya dengan 11 botol parfum lainnya. Aroma ke-13 yang tak tertandingi akhirnya tercipta. Momen besar ini dirayakan dengan tembakan meriam yang bertepatan dengan keberhasilannya. Gray menyembunyikan parfum dari 13 aroma dengan hati-hati sebelum dengan tenang membiarkan dirinya ditangkap. Di penjara, bangsawan tersebut merencanakan hukuman yang sangat kejam untuk Gray. Dia diikat dan berulang kali dicelupkan ke dalam air, mengalami siksaan yang terus-menerus. Jawaban Gray membuat bangsawan sangat bingung, tetapi dia tetap menjaga sikap dan tidak melanjutkan penyiksaannya, karena Gray telah menimbulkan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang sudah memikirkan berbagai cara yang panjang dan menyakitkan untuk menghukumnya. Tempat eksekusi menjadi neraka bagi Gray, dengan banyak orang yang datang untuk menyaksikan eksekusi tersebut, termasuk keluarga mereka yang menantikan acara yang sangat megah ini. Di dalam penjara, Gray tetap tenang dan memegang erat botol aroma 13. Ketika para penjaga datang, Gray membuka botol dan mengeluarkan aroma parfum tersebut. Begitu mencium aroma yang aneh, para penjaga langsung mempersiapkan pakaian baru untuk Gray dan membawanya ke tempat eksekusi dengan kereta kuda. Para penonton terkejut melihat bahwa seorang terpidana dihargai dengan perlakuan yang sangat istimewa. Mereka terdiam sejenak, tetapi saat Gray turun dari kereta, para penyambutnya malah berlutut dengan penuh rasa hormat, seolah-olah dia adalah seorang raja. Masa yang sebelumnya marah kini melihat Gray dengan tatapan penuh kekaguman, mengikuti setiap langkahnya saat dia naik ke panggung eksekusi. Begitu Gray naik ke panggung, bahkan penjaga yang memegang palu besi pun terpesona dan ikut berlutut. Tes skala besar menunjukkan bahwa parfum 13 aroma berhasil. Gray segera mengeluarkan sebuah sapu tangan seperti seorang ahli parfum profesional, lalu meneteskan 2 tetes aroma 13 di atasnya. Setelah itu, dia mengayunkan sapu tangan dengan lembut untuk menyebarkan aroma tersebut. Aroma yang memikat dari parfum tersebut segera menyebar ke seluruh tempat, memasuki setiap hidung dan meresap ke dalam hati para penonton. Tidak hanya orang-orang biasa yang terpesona, bahkan Dewa Agung pun menjadi tidak bisa menahan diri, terhanyut oleh keharuman yang luar biasa. Pada saat itu, Gray akhirnya meraih impiannya,
dikelilingi oleh perhatian dan pujian orang-orang, menjadikannya sosok yang dipuja. Namun, seiring dengan sapu tangan yang mengapung di udara, orang-orang pun mengikuti aroma tersebut, bukan Grey itu sendiri. Grey merasa terhantam oleh kenyataan bahwa mereka tidak benar-benar mengaguminya, melainkan hanya terpesona oleh aroma 13 yang ia ciptakan. Ia tetaplah sosok tanpa nama, tanpa aroma yang ditinggalkan di balik semua keajaiban tersebut. Merasa sangat kecewa, Grey teringat akan gadis penjual buah. Dia adalah orang yang paling bersahabat di antara semua yang pernah ia temui, namun Grey telah merusak keindahan tersebut. Ketika orang-orang menjadi tergila-gila dengan aroma parfum, Grey merasa hancur. Aroma yang seharusnya menjadi simbol keindahan justru terasa seperti pencemaran atas kesucian dan kemurnian gadis-gadis tersebut. Air mata mengalir deras di wajah Grey saat dia menyadari bahwa pencariannya akan keindahan hanya menghasilkan kekacauan dan keputusasaan. Dia menyadari bahwa semua usahanya untuk menciptakan legenda parfum ternyata hanyalah bagian dari kecemaran dan kegilaan yang telah menghancurkan keindahan sejati yang ia idamkan. Meskipun Grey dianggap bersalah berat, ia akhirnya dibebaskan tanpa dosa. Di akhir cerita, Grey meninggalkan Grass dan kembali ke tempat kelahirannya, sebuah tempat yang dipenuhi dengan korupsi dan bau busuk. Tempat di mana bakatnya pertama kali muncul, tempat dia pertama kali merasakan pengabaian dan kehilangan cinta serta dicintai. Tempat itu yang menjadi titik awal perjalanan hidupnya, kini menjadi tempat di mana ia mengakhiri perjalanannya. Grey mengeluarkan aroma 13 dan menuangkannya ke seluruhnya ke tubuhnya. Ketika aroma itu menyebar, wanita-wanita di sekelilingnya seolah melihat pria terindah di dunia, dengan penuh kekaguman dan cinta. Mereka mendekati Grey dengan penuh semangat. Sementara Grey, dalam lautan cinta dan perhatian dari penduduk desa, perlahan-lahan kehilangan dirinya. Para penduduk desa merasakan kebahagiaan yang murni dari tubuh Grey, mengingatnya sebagai seseorang yang pernah ada. Akhirnya, Grey merasakan sentuhan cinta dan kehangatan di saat-saat terakhir hidupnya. Meskipun dia hanya mengalami cinta dalam waktu singkat, dia merasakan keindahan sejati dari sebuah cinta yang intens. Perasaan tersebut adalah perpaduan antara keharuman masa lalu, keintiman saat ini, dan kenangan yang bertahan lama. Namun, pada akhirnya, Grey menyadari bahwa dia hanya mengalami cinta secara singkat sebelum akhirnya menghilang, seperti bunga yang mekar dalam kekacauan dan kekejaman. Dalam dunia ini, setiap topeng menyembunyikan topeng lainnya. Jadi, mana yang sebenarnya merupakan kebohongan? Jadilah dirimu sendiri, menilai dirimu dengan apa yang kamu lakukan, biarlah orang menilaimu seperti apapun pandangannya, dan biarkan kejujuranmu ataupun ketulusanmu dinilai di akhirat kelak oleh Sang Pencipta. Dan film pun berakhir. Jangan lupa subrek dan sampai jumpa di video selanjutnya.